Waalaikumsalam. Sinyal buruk saat melaut. Bisa nggak diceritakan ini sebetulnya dampak terhadap apa ya, sistem yang mau kamu rancang apa gitu? Karena kalau misalnya saya amati dari karya tulisnya sebetulnya kan gini, para nelayan melaut gitu kan, dapat ikan, ya kan? Terus dia akan posting, ya kan? Di sistem yang kamu buat. Nah, postingnya itu apa? Saat melaut atau saat udah di darat, sehingga itu ada sinyal buruk saat melaut, kemudian ini jadi apa ya, jadi identifikasi kendala gitu. Karena memang di laut itu saya berangkat mimpi aja rasanya nggak mampu kecuali pakai apa satu itu pakai hati atau gimana. Coba maksudnya seperti apa gitu, atau yang saya tangkap dari tulisannya nggak seperti itu gitu. Terima kasih kepada Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Kenapa berarti yang ditanyakan pengaruh perangkat buruk sebetulnya dengan yang mau kamu tawarkan itu seperti apa gambarannya gitu? Rancangan sistemnya ini seperti apa? Tadi kan saya bilang seperti online shop kan. Jadi nelayan foto gitu kan. Itu apa enggak? Terus kaitannya dengan sinyal buruk saat melaut tuh apa? Jadi di program yang kami buat itu bukan hanya, ya betul online shop, tapi bukan hanya online shop, tapi kita juga memberikan suatu pengetahuan untuk pengunjung. Lalu hubungannya sinyal buruk saat melaut apa gitu kan? Nelayan itu supaya bisa mengupdate terus, berarti waktu masih di kapal itu sekali dia tangkap langsung harus diupdate supaya tidak lama. Kira-kira itu mudah nggak mengaplikasikannya kalau kayak gitu? Pernah ikut nelayan ininya nggak? Melautnya nggak? Nggak, cuma kita wawancara aja deh. Wawancara aja. Maksudnya gini, apakah sistemnya bagus gitu? Sistemnya bagus ya, tapi pengaplikasiannya nanti, karena kan ininya juga studi literatur ya, jadi kan kita lihat ke depannya prosesnya seperti apa. Pengaplikasiannya itu seperti apa gitu? Karena kan nggak mungkin nelayan lagi melaut terus tiba-tiba mesti foto-foto. Tambah lagi kalau saya baca di tulisannya itu nggak hanya sekedar fotonya ya, tapi ada kualitas ikannya juga kan. Nah berarti harus memasukkan beberapa data. Nah itu gimana? Mungkin untuk menjaga Ibu Dewan Juri yang kami hormati, mungkin untuk karena program ini online shop ikan gitu kan, ikan segarnya itu nggak lama, jadi untuk menjaga kesegarannya nelayan harus update dan si pembeli, misal pembelinya mau beli gitu, jadi misal langsung beli masih bisa lihat kesegarannya, ikannya masih segar gitu. Ya, tapi kan segarnya itu pada saat difoto atau sudah sampai ke pembelinya yang kamu harapkan? Sudah sampai ke pembelinya. Nah berarti gimana kalau tadi segarnya pada saat difotonya? Berarti Ya nggak? Ada miss hubungan dengan rancangan yang mau dibangunnya. Nggak apa-apa, ini aja. Saya paham karena ini kan studi literatur ya. Kita diskusi aja
sebetulnya yang mau kamu rancang itu seperti apa gitu. Kalau misalnya saya bilang online shop, nggak apa-apa, saya ceritakan aja keunggulan online shopnya ini dibandingkan yang lain apa. Karena kalau dilihatnya pakai Parley harus pakai Android. Kenapa? OS yang lain? Karena komputer zaman sekarang itu selalu bekerja dengan Android, jadi OS yang lain apa? Selain Android misalnya. Ya, jadi kalau bangun sistem memang harus kenal dulu Android itu misalnya keuntungannya apa, kerugiannya apa dibandingkan dengan iOS yang lain ya. Jadi bukan sekedar misalnya pemudanya pakai, tapi sebenarnya yang saya harapkan adalah ketika kamu memilih Android, apa sih karakter di Android sehingga ini bisa teraktualisasikan dengan baik pakai Android dibandingkan pakai iOS yang lain. Belum sampai sana ya. Pokoknya karena tahunya Android. It's okay, nggak apa-apa. Ya, tadi ada keunggulan online shopnya apa? Nanti ada gambarnya, ada gambar ikannya, terus gimana? gambar ikannya pada saat baru ditangkap, kan posisi ikan masih segar. Jadi ketika pembeli mau beli bisa diantarkan langsung ke pembelinya langsung tanpa melalui pasarnya. Jadi yang nggak lewat pasar. Nggak lewat tengkulak ya. Nah, tapi kan apa kesempaatan kalau ada di tengkulak itu kita ada tawar menawar. Kalau di sini memungkinkan ada tawar menawar. Bisa ada. Oh jadi nanti sistemnya dibuat pembeli bisa menawar, itu berarti kan nanti ada pembeli lain kalau misalnya tawarannya lebih apa gitu. Iya. Ada sistem pelelangan dalam program ini. Oh, ada sistem pelelangan dalam. Jadi nggak cuma sekedar lihat, jadi bisa tawar juga di situ. Mungkin itu kelebihan dari online shop ikan yang kamu tawarkan ya. Kalau selama ini kan online shop itu kayak kita cuma klik. Ya udah, kalau ini berarti kita bisa bersaing dengan pembeli yang lain seperti itu. Jadi memungkinkan seperti itu. Oke, keren kok idenya. Kira-kira ya. Kalau saya cuma sedikit aja. Kalian SMA sudah megang HP kan ya? Pondok pesantren ya? Nah, saya dulu ya. Berarti dari pondok pesantren dan di pesantren itu tidak memungkinkan untuk megang HP kan ya? Karena dilarang gitu ya. Nah, karena memang pertanyaan dari Ibu Dewi tadi itu kan untuk mengidentifikasi kenapa gagasannya ini bagus, tapi kok rumit gitu. Karena pengaplikasian dalam di jaring itu nggak cuma Android saja yang biasanya dipakai oleh merek Samsung dan lainnya. Tapi teman-teman mungkin nanti memikirkan juga bagaimana konsep dengan sistem lainnya, kayak misalkan kalau iPhone itu kan operasional sistemnya kan berbeda gitu ya. Nah, jadi dengan adanya Android memang terbatas, itu hanya HP-HP tertentu, tidak bisa mengcover iPhone, Apple gitu ya, dan lainnya. Oleh karena itu, saya sih mendorongnya jangan dipersempit ya pasar ikan ini, Parley ini, jadi tidak ada pasar ikan yang dibilang oleh Ibu Dewi Juli gitu ya. Nah, yang kedua terkait ini kalau saya juga terkait pelelangan ikan ya, itu bukan dalam artian, bisa juga bukan dalam artian untuk penjualan. Jadi ya semua software gitu ya, aplikasi bernilai jual beli. Ada juga startup ya, yang mewadahi atau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang suatu permasalahan. Kayak kemarin kan ada baru-baru ini udah lama sih software terkait aplikasi terkait bagaimana kita berhadapan dengan penyandang HIV/AIDS. Nah, di situ diberikan sosialisasi tentang kalau ada teman yang seperti itu jangan dijauhi, tapi diajak ngobrol segala macam. Kemudian juga ketika arti itu adalah sosialisasi, adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang HIV. Nah, kalau yang di sini juga, saya sih menurut saya
bagaimana nelayan dengan aplikasi ini dapat memahami dan juga memudahkan dalam penjualan, dalam menentukan sebuah pelanggannya gitu ya, dan lainnya. Jadi kalau memang dibatasi oleh online shop, ada kebiasaan itu kan ada keuntungan di sana. Tapi kalau memang sini adalah software yang atau aplikasi yang bermanfaat untuk memberikan pemahaman insight kepada masyarakat nelayan dan juga masyarakat untuk memberikan nelayan dengan mudah gitu ya, itu kan juga lebih baik. Tidak hanya untuk jual beli. Kemudian juga yang saya sampaikan terakhir ini adalah amat sangat disayangkan identifikasi kendala dan strategi menghadapi kendala gitu ya. Jadi kan sudah digambarkan cukup bagus dan saya apresiasi gitu. Tapi dalam penulisan teman-teman itu tidak banyak dijabarkan. Padahal hal yang kayak begitu dibutuhkan dalam penjabaran. Nah, kira-kira dari beberapa pernyataan saya coba diberikan feedback apakah ada respon dari teman-teman. Feedback aja terkait rencana kalian untuk memanfaatkan aplikasi ini, apakah memang online shop ataukah memang berbasis startup untuk melakukan pemberdayaan terhadap nelayan yang mendekatkan konsumen atau masyarakat untuk membeli kan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di aplikasi kami seperti yang dikatakan tadi benar, ini online shop, tapi bukan cuma online shop. Kita memberikan edukasi, pengetahuan bukan cuma buat nelayan, tapi untuk pengunjung. Jadi tadi di slide jadi selain buat pembeli yang konsumen, pengunjung juga bisa menikmati konten kami tanpa melakukan transaksi. Jadi di situ isinya ada pengetahuan tentang ikan, maksudnya ada gizi dan lain sebagainya, itu ada untuk pengunjung. Nah, inspirasinya ini dari pasar ikan Banyu Prowo Timur Pati ya. Itu memang itu sudah dilaksanakan. Kalau kalian baru saya mau menggambar seperti apa ya? Ini kan ada gambar tiga nih, contoh branding makna dan juga pasar ikan. Jadi tuliskan pasar ikan Banyu Prowo 20 Sesi Pati halaman 11. Pati itu Jawa Tengah kan ya? Nah ini teman-teman terinspirasi dari pengelolaan sistem yang ada di Pati, atau memang ini merupakan ide yang digagas oleh teman-teman untuk masyarakat Pekalongan pesisir? Kalau terima kasih. Kalau untuk penggunaan itu buat seluruh Indonesia. Tapi kenapa kami menggunakan yang Banyu Prowo Pati? Karena kesan prestisius pemuda-pemuda yang tadi di awal tidak ingin menjadi nelayan itu memang mayoritas kebanyakan di Banyu Prowo Pati. Dan potensi ikan di Banyu Prowo Pati itu menurut studi pustaka itu juga lumayan tinggi. Mohon maaf, sesi tanya jawabnya sudah habis. Bisa ditutup aja.